Ada misteri mengendap di mata air Umbul Beji Desa Gading, Wonosari, Yogyakarta. Meski ada ikan di mata air ini, ada larangan mengambil dan memakan ikan tersebut. Jika melanggar, nyawa jadi taruhannya. Entah siapa yang membuat aturan ini. Yang jelas, warga percaya larangan itu bukan ancaman belaka. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini kami akan menelisik lebih mendalam cerita di balik Umbul Beji yang terdapat di Desa Gading, Yogyakarta. Konon katanya apabila ada orang yang mengambil ikan di sini, maka akan mengalami sakit bahkan hingga meninggal. Benarkah demikian? Selamat malam Bapak. Iya Pak, tadi ada cerita tentang mitosnya kalau ada yang mengambil ikan di sini dengan cara memancing itu akan mengalami sakit. Itu benar apa enggak? Iya, benar. Bagaimana benar, itu Pak? Ya. Memang ada belum lama itu ada orang yang mengambil memancing, tapi bukan di kolam sini, di sebelah itu lewat jembatan, terus kita pulang. Ada yang sudah dimasak atau digoreng dan ada yang masih hidup dari orang yang mengambil. Ada impian yang barunya harus dikembalikan kan tadi. Kalau tidak memang akan terjadi apa Pak? Kalau sudah ada dalam mandi cuci, ada kecebur di kolam. Oh berarti jadi, kemungkinan gara-gara ikan yang sudah digoreng, lantas ada kejadian ada orang yang mandi cuci di sini, kemudian tercebur seperti itu. Tapi ada efek ke orang tersebut Pak yang mancing ada nggak? Nggak ada. Saya juga mendengar katanya Bapak menyaksikan sendiri ketika kolam ini dikuras. Itu bagaimana ceritanya Pak? Kolam sebelum dibangun, kan diperbarui beteng lagi, dihabiskan airnya dan ada apa ikan-ikannya itu tadi sudah tidak ada. Berarti sampai kering itu tidak ada. Tapi air sudah penuh, ikan-ikan tadi kembali lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Mugi. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar cerita dari Bapak Mugiono, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Ya, memang cukup menarik ya, sebuah fenomena di tengah masyarakat Gading ini tentang adanya sebuah ikan yang nggak boleh diambil. Kalau ada mencoba untuk mengambil atau memanfaatkan atau memakan ikan tersebut, maka akan muncul musibah. Nah, saya yakin itu semua campur tangan gaib gitu, sehingga mereka itu berusaha untuk membatasi gerak manusia untuk memanfaatkan salah satu karunia Allah yang berupa binatang yang dibolehkan atau dihalalkan untuk kita konsumsi. Kemudian hal apa yang akan kita lakukan untuk pertama kali? Ya, saya tertarik ya, tadi saya sempat melihat itu adanya 2 ekor ikan yang cukup besar ya, yang berwarna putih dan berwarna hitam gitu. Apakah ikan itu merupakan perwujudan dari makhluk gaib atau memang ikan binatang ciptaan Allah gitu yang hidup berdampingan dengan manusia? Kalau dia memang ikan wujud dari makhluk gaib, pasti memiliki energi gaib atau energi yang di luar dari energi alami sesosok ikan. Kita langsung ke lokasi ini. Silakan Pak. Gimana, siap? Siap. Siap ya. Hanya konsentrasi, coba baca bismillah. Kayaknya ikannya suka main agak di ujung sebelah sini ya Pak? Di sini ya, coba ditahan. Kita akan coba buktikan dengan diberikan cahaya kepada di lokasi ini. Coba cahayanya nyalain. Ini ternyata benar ya? Iya. Tegak lurus bahwa ikan itu berada di posisi itu sepasang, ini selalu berdua itu antara putih dan hitam. Nanti kita coba kita tindak lanjuti melalui mediumisasi. Waktunya melakukan mediumisasi. Jangan membahayakan tubuh yang Anda masuki ya. Kami hanya ingin dialog. Assalamualaikum.
Anda paham bahasa kami? Ora, panjenengan iku sinten? Eyang Rasapati. Eyang bertempat tinggal di mana, Eyang? Aku kuwi diutus saka kerajaan Kediri. Aku dikon lenggah mapan ana ing wit iki supaya njaga ngrawat apa sing tak panggoni. Memangnya tadi Eyang bilang di sini disuruh jaga tempat, apa sih yang dijaga, Eyang? Sebab kene kuwi wis tak anggap ibarate kene kuwi taman istana raja. Nah, kalau tadi Eyang bercerita di sini sudah tinggal puluhan tahun. Berarti apa Eyang tahu cerita tentang Umbul Beji ini, Eyang? Umbul Beji kuwi biyen-biyene sadurunge aku diutus, aku dikon manggon ning kene. Kuwi Umbul Beji kuwi wis ngadeg saploking taun 1930. Memangnya dulu tempat ini tuh apa sih, Eyang? Kenapa tiba-tiba bisa muncul Umbul Beji, Eyang? Ora eneng. Untung kono apa-apa. Nah, saya juga mendengar ada ikan seperti itu di sini. Eyang bisa ceritakan nggak? Iwak kuwi biyen-biyene eneng sing ngingoni, eneng. Siapa yang melihara itu? Yo kaya kowe kuwi kabeh, manungsa sing ngingoni kuwi. Loro. Warnane siji ireng, sing siji putih. Kowe wis dodong to? Nek barang ireng kuwi lelakon elek, putih kuwi lelakon becik. Mula kaya kowe kuwi kabeh. Do tak penging mangan iwak sing ana ning kene iki. Kenapa, ya? Saiki do tak pikir wae. Nek kowe kuwi kabeh duwe taman, duwe istana. Kowe wangun ora nek dina iwak. Ya akan dimakan ya sebagai hiasan aja. Iya. Kleru nek kaya kowe kuwi kabeh mangan iwak sik ning ngene iki kleru. Jadi betul kalau ikan itu merupakan perwujudan dari bangsa Anda. Ora eneng bangsa kuwi sing malik dadi iwak. Tak kandhani pisan Kas. Kanjeng nyiptake iwak, nyiptake iwit, nyiptake lemah. Kuwi dienggo sapa? Iwak kuwi do panganen ora apa-apa. Sing penting lewat nganggo izin. Izinnya itu seperti apa? Izin kuwi nek cara ning kene nganggo kaya dupa, kembang, luweh arak diizinke meneh nganggo pitik, cemani. Itu dupa kembang seperti itu nanti buat Eyang seperti itu. Iya. Tapi kalau tidak melakukan ritual itu, maka akan terjadi apa sih, Yang? Balekke wae. Aja dipangan. Wong mergane kuwi barang haram. Tak omong. Nyolong. Semisalnya nih, Yang, saya tidak memberikan ritual seperti itu, tapi saya ambil dan saya makan. Apa sih yang akan terjadi? Ora apa-apa nek bangsa-bangsaku kuwi lila. Mergo bangsa-bangsaku iso ngerti kaya kowe kuwi kabeh. Wo kae elek, kae apik, kae oleh, kae ora. Maksudnya yang itu bisa merasakan niat manusia seperti itu, ada yang niat jelek atau niat baik seperti itu, ya? Yo. Berarti kalau yang niatnya jelek akan terjadi apa sih, ya? Wah. Loro, ora mari-mari. Iso malah nganti tekan mati. Itu siapa yang menyebabkan seperti itu? Gusti Allah. Mergane Gusti Allah ora seneng nyolong. Berarti kalau seperti itu, niatnya itu berarti izinnya ke Allah dong, yang bukan memberikan dupa seperti itu. Oh iya, bener. Ning lantaran mergo aku sing jaga. Jadi harus izin ke Anda dulu. Dan izinnya dengan memakai dupa, kembang, dan lain-lain ya. Iya. Dengan lisan aja nggak bisa. Iya. Gak podong kowe suara-suaraku. Kowe malah dikira karo bangsa-bangsamu edan tak omongi. Ngomong dhewe karo sapa sing kok jak omong. Oh gitu ya. Ayo, pikir wae. Terus ada satu kejadian yang baru terjadi beberapa waktu yang lalu itu tentang pernah dikuras habis gitu. Dan ternyata nggak ada satupun ikan yang ditemukan ini. Iya. Itu ikannya kemana itu? Gawe-gawe. Maksudnya itu apa, Yang? Mosok iwak ning jero kono kok dikuras nganti ra eneng. Berarti maksudnya ikan itu tidak hilang secara gaib seperti itu, ya? Ora iso ilang wong iwak kudu bangsa kudu. Iwak kuwi kewan
demit ya demit, menungso ya menungso, beda-beda. Ora iso iwak dadi demit, iwak dadi menungso, ora iso. Ini ya ada cerita lagi, katanya waktu itu ada yang mancing di sini. Kemudian dia dimimpikan katanya suruh mengembalikan ikan itu. Memang bagaimana sih ya ceritanya? Wong mancing kemau klebu nyolong. Ora nganggo izin. Gelem ra gelem sapa sing nyolong balekke. Tapi betul ya, bangsa Anda itu bisa masuk ke dalam alam mimpi. Yo iso. Caranya gimana itu? Iya, Kowe aja takon aku, kowe rahasiaku dhewe. Makhluk sejenis Anda bisa nggak masuk ke tubuh seseorang yang tidur, yang diawali dengan doa, dengan bersuci dan lain sebagainya? Ora iso ya. Jadi seperti ada benteng, ada penjagaan gitu. Apa Eyang juga bisa merasakan ya orang yang misalnya sebelum tidur itu berwudu dulu dengan membaca doa dengan orang yang tidak melakukan itu bisa ada rasanya perbedaannya ya? Wong kuwi nek kulino resik, kulino nyembah karo sing kuwasa, raine ketok bening. Wedi. Takut ya. Seperti yang ini bisa menyebabkan manusia sakit dan meninggal itu ya? Ora. Sing gawe lara kuwi Kanjeng. Iya. Lantaran aku. Mergo ngopo wong lara kemang? Nyolong iwak sing tak ingoni. Dan Anda izin nggak dengan masyarakat sini? Anda melihara ikan di umbul itu? Aku kuwi ra izin wong mergo aku diutus kon manggone nang jene. Jadi kalau Anda sendiri nggak perlu izin kepada bangsa kami? Ora. Sedangkan kami harus izin kepada Anda. Wong mergone aku sing ngingoni. Nggak adil dong berarti. Kowe nganggone kena. Ning kene kuwi wis tak anggap istanaku. Sama. Kene kuwi wis Ini juga sama kami dianggap sebagai ladang kami, tempat kami mencari makan. Iya. Padahal kan Allah menurunkan umbul tersebut kan untuk bangsa kami. Njalukku siji. Iya. Iwak sing ireng karo sing putih, aja nganti do dipangan. Oh, tapi yang lainnya boleh. Tapi yang lain Monggo. Ada yang ingin disampaikan lagi ya? Iya, ada pesan yang ingin Ono. disampaikan ya. Ngengetno panggonan padusan kae. Mbok tulung baliya kaya biyen. Berarti maksudnya biar dijaga, dibersihkan seperti itu ya. Iya. Biar bersih ya Eyang ya. Tak lama, mediator disadarkan. Meski banyak mendapat informasi, kami mencoba berinteraksi dengan makhluk berbeda. Nampaknya makhluk ini sedikit beringas. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Anda paham bahasa kami? Aku rada menang besok. Anda berdiam diri di lokasi sini? Aku kulit pangan nanti. Kenapa di tempat ini sih? Memangnya di sini ada apa? Aku rasa nungguin kue kabeh berdenang kene. Iya, kami hanya ingin mengetahui tadi tentang tempat ini. Tapi tadi kalau boleh tahu, wujud Anda ini seperti apa sih? Saiki rasa ngerti papan tundung tunangan iki. Saiki kaya aku setrika kabeh karo kowe. Apa sing mbok arepku? Dan menurut Anda memang betul tempat ini sangat indah, dihiasi taman, ada kerajaan. Lah ora indah yo aku ora teko kene. Oh, ya jelas ya. Aku seneng kahanan kene sing sejuk nanging wong-wong toling rawat ora koyo kabeh pating teter. Jadi ada Malah enek sing diwedeni barang.
Aku ora trimo kaya mengkono. Aku pesen ana ing kanggonan kene. Ya. Pesen supaya kabeh diuri-uri, kabeh diresiki. Lan iki banyu ing kene apa sing sune kuwi kabeh penuh barokah. Kanggo wong padha-padha. Saya jatuh wedi. Mergo ana ketipasan kaya ngono terus njuk musyrik. Anda paham juga memang perbuatan musyrik itu seperti apa? Musyrik kuwi nyembah sakliyane marang sing kuwasa Gusti Allah. Monggo iku kabeh padha tawakal. Ya, insyaallah. Aja gawe rusak ing alam dunia. Anda memang tidak suka dengan manusia yang melakukan perbuatan musyrik tersebut? Aku wis tau ngalami. Wis rasah tak critakno, awakmu padha ngerti kabeh. Pesene aku kene iki kagungan sing sing apik. Oh gitu, yang Sing baik. penuh berkah. Digunakno kanggo kemaslahatan ngono. Oh gitu. Ya, wis ngono wae. Aku iki lemes banget. Aku ora kuat. Iya. Saatnya mediator sadar. Namun, masih ada makhluk hendak berinteraksi dengan kami. Tetap di Dua Dunia. Mediator kali ini bertingkah seperti seekor singa. Manipun sinten? Ya, dia tahu siapa Anda? Asal Ki Barang sendiri memang dari mana? Kok pantai selatan Terus Ki Barang bisa sampai sini gimana ceritanya, Ki? papan kene enak. Ayam indah. Apa yang Ki Barang lakukan di sini, Ki? Ngawasi kawula masyarakat kene kabeh. Tapi betul, di lokasi ini itu ada kerajaan, ada prajurit-prajurit, ada taman. Iya. Pancen Kalau di tempat ini ada sebuah kerajaan, berarti memiliki seorang raja. iya. Itu bentuknya seperti apa sih? Apa sama seperti kerajaan di manusia? Sama aja. Merapi menungso. Mungkin itu. Anda bisa menceritakan ke kami nggak tentang kerajaan itu? Entah ada apa namanya, atau rajanya namanya siapa, berapa orang di sana? Kenapa? Memang Kenapa? ada yang Melarang? melarang? Siapa? Dan Tahu nggak cerita tentang Umbul Beji ini? ya, kenapa manusia kok nggak boleh mengambil ikan yang ada di umbul beji tersebut? Kenapa? Apa sing kondo ora oleh jiko iwa? Tadi kami mendengar cerita seperti itu. Iya, dari masyarakat sini. Kuwi jenenge wong sing ora percaya karo sing kuwasa. Berarti pendapat Ki Barang sendiri tentang cerita-cerita itu apa, Ki? Iya, oleh dipancing, oleh digoreng, Boleh. ora apa-apa. Tapi memang ada yang memiliki ikan itu dari bangsa Anda. Kenapa, Ki? Kenapa ada yang mengganggu Anda? Ada siapa, Ki? Dari pihak kerajaan? Kenapa sih dia mengganggu Anda itu? Kenapa? Cerita. Berarti memang umbul ini ada yang miliki, ada yang menjaga gitu ya, agar masyarakat juga nggak berani atau nggak boleh memanfaatkan ikan yang ada di situ ya. Memang ada yang jaga itu semua ya. Dan Anda setuju dengan adanya fenomena itu? Tidak ya? Purnaingku rawatan umbul
Banyu itu digunake. Terus dicukup. Iya. Diresihi. Terima kasih ke Barong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, waktunya mediator sadar. Hakim, setelah kita menjalani proses feminisasi pada malam ini, hikmah apa yang dapat kita ambil? Memang cukup menarik ya dengan dialog-dialog kita dengan beberapa mediator, terutama antara mediator pertama dan mediator yang ketiga. Ternyata sangat kontradiktif gitu. Yang menarik dalam dialog mediator pertama adalah bahwa mereka mengizinkan kita mengkonsumsi ikan tersebut dengan satu syarat. Ada syarat-syarat yang secara Islam itu tidak dibenarkan. Ketika seorang muslim memberikan sebuah persembahan kepada gaib gitu loh, karena menginginkan satu hal, baik makanan atau yang lain, itu sangat dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, dialog yang ketiga mediator itu yang menurut saya sangat cocok itu dengan pendapat Islam. Cuma kembali sebenarnya kepada diri masyarakat di sini. Masihkah meyakini tentang adanya mudorot yang disebabkan oleh seseorang yang ketika mengkonsumsi ikan tersebut atau tidak? Ketika dia meyakini hal itu bisa terjadi. Tetapi kalau kepasrahan dia mutlak hanya kepada Allah, bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, insya Allah semua tidak akan terjadi. Jadi kembali kepada keimanan kita. Tadi saya juga menarik Pak, saat dialog dengan jin yang mengaku bisa masuk ke alam bawah sadar manusia atau mimpi itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Ya, jadi begini, dalam Islam sendiri dari beberapa hadis Nabi itu memang ada mensinyalir bahwa makhluk-makhluk gaib pun bisa masuk ke dalam alam mimpi manusia. Tapi ingat, ketika seorang muslim ketika tidur dia diawali dengan membaca doa, apalagi dia bersuci. Dari dialog tadi juga dibuktikan bahwa mereka nggak akan mempunyai kekuatan daya upaya untuk mempengaruhi manusia. Oleh sebab itu, apa yang dianjurkan Islam harus kita laksanakan. Berdoalah sebelum kita tidur. Dan yang terakhir, sesungguhnya mimpi-mimpi buruk datangnya dari setan dan mimpi-mimpi baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada kita. Baik, terima kasih Pak Hakim. Semoga bermanfaat. Amin. Aku pesen ono ing kagungan kene. Ya. Pesen supaya kabeh diuri-uri, kabeh diresiki. Lan iki banyu ing kene apa sing dunya kuwi kabeh penuh barokah. Wong capodo saya jodoh wedi mergo ana ketipasan kaya ngono terus njuk mesrek.